Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang ngomongin trading dari perspektif seorang day trader. Oke, nanti malam ada NFP jam 8.30, biasanya 19.30 atau setengah 8, nanti malam itu setengah 9. Ada perubahan waktu trading di sananya ya, bukan di kita. Kita hanya mengikuti. Nah, NFP nanti malam adalah news yang bisa ngegerakin market dan bisa dibilang ngerubah arah market atau ngebikin arah market yang baru dari struktur yang sudah ada gitu. Kita bahas dari daily-nya ya. Daily kita ngelihat ada yang namanya range gitu ya. Kita punya range daily yang belum ditembus. Di retest sudah 2 kali ya. Di retest sudah 2 kali. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini gitu ya. Kita punya dua 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 hari ya yang sudah meretest support dari range daily yang drop ini gitu. Oke. Nah, peluangnya itu gimana Om? Gue juga belum tahu ya, tapi kita lihat ya. Setelah kita lihat dari power daily ya, power daily, kemudian kita marking daily kemarin ya, kita marking daily kemarin. Ini artinya kita punya range daily-nya itu di sini. Sorry, gue hapus dulu. Gue kotakin aja. Gue pakai candle apa? Line yang lain biar ngebeda ya. Ini kita punya daily range kemarin. Ini kita punya daily range kemarin dan market saat ini berada di tengah-tengah dari daily range. Oke. Kita geser ke 4 jam. Di 4 jam itu kita punya apa? Di 4 jam kita punya order block ya di sini supply zone. Kenapa supply zone? Karena dia nyebabin harga dari area sini dia turun sampai ke bawah sini. Kemudian saat ini market recovery naik ke sini. Ada potensi market masuk ke sini untuk turun ke bawah sini full, bikin swing baru di bawah sini, ya turun kayak gini, bikin tangga baru. Atau justru setelah dia turun dari masuk ke zona ini, dia turun cuma separoh gitu ya, dan dia naik gitu. Kalau diperhatiin teman-teman, kita punya gap di sini, imbalance ya namanya. Kita punya gap di sini. Nah, di sini kita punya imbalance, area imbalance. Ya, kita punya area imbalance di mana ini pasti nanti di-fill sama market juga gitu. Apakah gitu ya. Jadi apakah market bisa nge-breakout imbalance ini atau enggak? Ya kita nggak tahu. Tapi setelah market naik sampai sini dan ada potensi turun gitu, dia turun ke bawah, ya potensi terdekat adalah zona imbalance ini untuk diisi. Either dia naik ke atas atau di breakout ke bawah. Oke. Ini dari perspektif H4. Kita geser ke H1. Di H1 ada apa? Oke, kita bisa perbaiki gitu ya. Kita bisa perbaiki zonanya di sini. Oke, ini jadi zona interest ya untuk persiapan entry gitu. Atau jadi target untuk kalau misalnya nge-sell dari sini ya. Kalau misalnya nge-sell dari sini ya, misalnya dari sini ya target profitnya di area sini gitu. Nah, SL-nya tinggal ditentukan aja. Oke. Nah, ini kan kebesaran nih zonanya untuk zona supply-nya ya. Berapa nih? 100 pip ya. 907. Oke. Nah, kita bisa dong kecilin gitu. Karena kan kita pakai time frame M15 nanti ya untuk memastikan peluang entry-nya. Jadi kita coba perkecil dulu satu candle terakhir gitu ya sebelum dia drop. Jadi kita punya zona sebesar ini untuk supply-nya. Terus kita geser ke H1 dulu, kita lihat sama zonanya ya. Kita punya zona itu di sini berarti ini range. Kita bisa marking ini sebagai low target ekstrimnya kita untuk penurunan. Untuk high-nya, kalau misalnya dia breakout zona supply yang ini, target terdekatnya itu di sini. Ya di sini. Ya, kita pakai ini aja deh, ya. Nah, ini jadi zona yang menjadi perhatian gitu ya untuk kenaikannya. Sampai mana? Sampai sini gitu. 2660 sampai 65. Ya, ini adalah target. Kenapa ini jadi target, Om? Karena ini cukup
makan waktu ya bisa dibilang. Ini dari tanggal 29 nih, dan sekarang ini tanggal 6 Desember, ini berhari-hari nih. Jadi ketika market masuk ke zona ini, harga 60 sampai 65, potensi untuk direaksi sama market pasti ada gitu. Kita turun ke time frame M15, time frame gua sebagai seorang day trader, gua akan mencari peluang di mana kira-kira gitu ya, seandainya gua mau masuk gitu ya, seandainya gua mau masuk, di mana gua akan masuk ketika kita dapat validasi gitu ya. Contohnya misalnya di sini, ini gue perbaiki lagi, bisa dibilang gue perbaiki lagi zona ekstrimnya untuk daily range-nya gitu ya, daily range kemarin. Kita punya zona ini sebagai persiapan untuk nge-sell atau sebagai target kalau misalnya market naik ke atas. Ini adalah target maksimal yang akan ditembus atau yang dikejar sama market. Oke. Terus kalau gua nge-buy, seandainya marketnya turun, kita bisa cari potensinya di mana gitu ya. Di sini gua ngelihat ada ini kan imbalance yang dimakan kemudian di flip, ya berarti kita punya entry yang lebih baik gitu ya. Gua lebih memilih entry buy itu di sini. Di mana zona ini adalah zona resisten sebelumnya, support sebelumnya hari kemarin yang di breakout kemudian balik lagi. Jadi kemungkinan gitu ya, kemungkinan ini jadi zona menarik untuk market ngejar gitu. Jadi kalau gua nge-buy, gua akan ngebuka posisi sekitaran sini. Dengan asumsi market itu turun gitu ya. Kemudian dia itu false breakout doang, ngambilin SL doang dari zona ini yang pada buy limit ya, recovery naik gitu ya, recovery naik, ada retest 1-2 candle, gue ikut nge-buy. Ya, naik lagi ke atas ini gitu ya, naik lagi ke atas zona gitu, baru gue masuk nge-buy. Nah, targetnya bisa sampai ke sini. Ini kalau gue mau ngambil posisi buy. Oke. Jadi di harga berapa nih? Kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda di sini. Di harga kita kasih hijau karena kita mau nge-buy. 2628 area situ, range-nya sampai 2623 ya. 2623 kita punya range untuk masuk gitu, nanti tinggal ditunggu aja. Kemudian kalau di atas sini gitu ya, persiapan nge-sell adalah di 2650 dengan target atau dengan harapan kalau misalnya gue mau nge-sell, biarin market false breakout gitu ya, gagal untuk nge-breakout, valid breakout, justru dia recovery turun ke bawah, dia retest dan ngikut nge-sell ya. Biarin ada false breakout, kemudian dia ada validasi untuk recovery turun ke bawah zona supply lagi, ada retrace, ya. Nah, disinilah gue masuk gitu. Jadi planning gue nge-sell-nya kayak gitu. Jadi nggak buru-buru sell, ya. Targetnya kayak gini kalau misalnya nge-sell. Nah, kemungkinan bisa sampai ke sini gitu, karena dia akan ngisi gap yang ada di time frame M15 ini. Ada 1/5, gue juga nggak berani sih. Bukan nggak berani ya, paling gue parsial gitu, habis kena 1/2 gitu ya, gue cut profit sebagian, kemudian gue shift ke break even, nah sisanya gue biarin running ke bawah 0,01 dah gitu sampai bawah. Gue nggak seberani itu ya. Kemudian seandainya market justru ngegas terus sampai ke atas gitu ya, ini berarti warna merah nih ya, kayak gitu. Nah kalau untuk nge-buy kayak gini berarti ini gue geser kali ya. Nggak bisa ya begini dah. Ya, jejeran ya, jejeran. Nah, begitu dah gitu ya. Nah, biar nggak tabrakan gambarnya. Oke, ini kalau gua nge-buy di sini, kemudian kalau nge-sell gua di sini. Tapi kalau misalnya kita ngomongin abu-abunya ya, kalau misalnya market ngegas terus sampai ke atas dengan caranya dia gitu ya. Kemudian dia ngegas terus sampai ke atas ini, gua akan nunggu dia false breakout atau breakout valid, tapi dia recover turun ke bawah. Jadi sama polanya, retest baru gue entry. Ya, untuk nge-sell, tapi targetnya nggak bisa jauh gitu. Mungkin di sini atau safety target di zona supply ini gitu. Zona supply ini sebagai safety target untuk gua ngambil sell-nya, karena berarti market pullback-nya mungkin nggak jauh gitu.
Gua rasa itu aja persiapan untuk NFP nanti malam. Jadi teman-teman tuh jangan buru-buru buka posisi, kemudian pastikan stop loss-nya dipakai ya, jangan dilepas SL-nya. Khawatirnya marketnya ngegas langsung satu arah gitu. Belum sempat pasang SL udah MC. Ya, pesan gue itu aja. Safety-nya tetap diprioritasin gitu ya, jaga margin. Gua rasa itu. Thank you banget.